Terlibat kasus narkoba, Kapolri batalkan penunjukan Irjen Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Sementara itu, TGIPF Tragedi Kanjuruhan memberi rekomendasi agar Ketua Umum PSSI mundur dari jabatannya. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, di tengah tingkat kepercayaan publik yang menurun, para pejabat Polri dituntut bekerja keras merespon keluhan masyarakat. Kapolri juga siap menindak tegas jajarannya yang melanggar. Presiden Joko Widodo Jumat siang mengumpulkan jajaran perwira pejabat kepolisian di Istana Negara Jakarta. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin langsung Korps Bayangkara dalam pertemuan dengan Presiden. Uniknya saat memasuki istana, para pejabat kepolisian dilarang memakai topi, membawa tongkat, serta membawa ponsel. Mereka hanya diperbolehkan membawa alat tulis. Usai pertemuan dengan Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan akan menindak tegas jajarannya yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri semakin menurun. Mulai dari persoalan gaya hidup, pemberantasan judi, maupun narkoba. Hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terkait dengan gaya hidup, hal-hal yang bersifat pelanggaran, tentunya ini menjadi arahan dari Bapak Presiden dan kami akan tindak lanjuti untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas. Kapolri juga mengakui kasus yang melibatkan Ferdi Sambo dalam pembunuhan Brigadir Joshua membuat tingkat kepercayaan publik semakin menurun, sehingga Polri dituntut bekerja keras untuk merespon keluhan masyarakat. Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa tersangkut kasus narkoba. Mantan Kapolda Sumatera Barat itu juga disebut memiliki harta hampir 30 miliar rupiah. Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap terkait narkoba. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Namun Mabes Polri belum mau berkomentar terkait kabar penangkapan Kapolda Jawa Timur ini. Sebelumnya Irjen Teddy Minahasa ditetapkan sebagai Kapolda Jawa Timur berdasarkan telegram Kapolri. Teddy Minahasa menggantikan Irjen Niko Afinta yang dicopot sebagai Kapolda Jawa Timur. Irjen Teddy Minahasa Putra adalah jebolan Akademi Kepolisian tahun 1993, lahir di Minahasa 23 November 1970. Irjen Teddy diangkat sebagai Kapolda Sumatera Barat 25 Agustus 2021. Di samping itu, Irjen Teddy juga merupakan Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia atau HDCI periode 2021 hingga 2026. Beberapa jabatan penting pernah dipegangnya, diantaranya staf ahli Kapolri, Wakapolda Lampung, Kapolda Banten, Karopaminal Divpropam Polri, dan juga ajudan Wakil Presiden Yusuf Kala. Sementara itu berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per 11 Oktober 2022, Irjen Teddy memiliki harta hampir 30 miliar rupiah. Harta itu terdiri dari tanah dan bangunan, harta bergerak serta kas dan setara lainnya. Irjen Teddy ini tercatat tidak memiliki utang. Kapolri Jenderal Sigit Prabowo buka suara terkait penangkapan Irjen Teddy Minahasa oleh Divisi Propam Polri terkait dugaan kasus narkoba. Berikut adalah pernyataan lengkapnya. Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Kemudian tentunya terkait dengan hal tersebut, saya minta agar Kadif Propam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Selain itu, saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Jadi saya minta
siapapun itu, apakah itu masyarakat sipil, ataukah Polri, bahkan sampai Irjen TM sekalipun, saya minta untuk diproses tuntas dan terus dikembangkan. Jadi ada dua hal, proses etik dan proses pidana. Dan ini tentunya sebagai bentuk keseriusan kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah narkoba. Dan ini juga warning bagi seluruh anggota agar tidak ada yang bermain-main dan melakukan penindakan tegas. Satu lagi Jenderal Bintang 2 Polri yang masuk dalam pusaran kriminal. Kapolda Sumatera Barat yang sedang proses mutasi menjadi Kapolda Jawa Timur, Irjen Teddy Minahasa, ditangkap Divisi Propam Polri terkait kasus narkoba. Di tengah tingkat kepercayaan publik yang menurun, hal ini justru menambah daftar panjang rapor merah institusi Polri. Polri pun dituntut untuk segera berbenah demi mengembalikan kepercayaan publik kepada Korps Bayangkara. Sudah bersama kami Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, Habibur Rahman, anggota Komisi 3 DPR RI, dan Bambang Rukminto, peneliti ISISS bidang kepolisian. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam, David. Ya, sehat semua, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, kita mau ke Pak Arianto Sutadi dulu, Pak. Pak Arianto, ini lagi-lagi Jenderal ini ada terjerat kriminal, dan kali ini adalah narkotika. Anda sebagai penasihat Kapolri, bagaimana Anda melihat ini? Ya, saya itu ya kaget juga ya. Polisi kok lagi sial banget ini. Bertubi-tubi gitu ya, menunjukkan apa tuh aib menurut saya ini. Kemarin baru dari Pak FS, kemudian Kanjuruhan, kemarin juga kena polisi dampaknya, dan kemudian sekarang Pak Teddy ini. Dan kebetulan apa yang terjadi itu sangat fatal gitu ya. Dan kalau menurut saya selama ini ya polisi Pak Sigit itu begitu naik dulu itu kan dalam menerima estafet kepemimpinan itu dulu dalam keadaan polisi bagus apanya, kepercayaannya meningkat ya, dari Pak Tito dulu kan 3 teratas gitu. Nah, kemudian selama dalam kepemimpinan Pak Sigit ini kebetulan juga nilainya bagus ini, kan COVID berhasil, ikut membantu ekonomi pemulihan dan sebagainya. Nah, tapi tiba-tiba dipukul dengan berita Pak Ferry Sambo yang itu membuka, oh ternyata di belakang itu ada oknum-oknum polisi yang sangat fatal seperti itu. Nah ini menurut saya ini mengingatkan pada Polri untuk bahwa ternyata menurut saya sih lengah ya, merasa dirinya udah bagus dipercaya rakyat, tapi di dalam itu masih ada beberapa orang yang tidak baik gitu. Polisi kan 460.000 gitu ya. Dan dilalah ini kok sangat fatal sekali. Kemarin dari tingkatan tinggi ya, Jenderal, kemudian di Kanjuruhan itu yang di lapangan begitu, dianggap polisi semua kayak gitu. Dan kemudian sekarang di narkoba ini lapisan ada semua kan, dari Pati, Pamen, Kompol, Letnan sampai Brigadir itu terlibat di dalam kasus pidana ya, pidana yang sangat berat hukumannya. Nah ini menurut saya ini memang sudah kemarin itu sudah bagus ya, dengan kasus Sambo itu dianggap sebagai suatu titik yang bagus untuk pembenahan Polri, karena waktu itu dibuka lah ini yang kekurangan ini, dan Kapolri sudah bersemangat untuk melakukan itu. Dan saya juga bersyukur ya, karena kemarin waktu itu kami menyarankan pada Pak Kapolri ya, Pak ini mestinya kalau ada pelanggaran kode etik yang begitu fatal ini langsung hari itu juga disidang, dan hari itu PTDH gitu. Dan rupanya dikerjakan hari ini gitu ya. Jadi Pak Kapolri sudah menunjukkan kesungguhan, tapi rupanya kemarin kesungguhan itu belum direspon banyak dengan orang-orang yang selama ini masih terhanyut di dalam perbuatan yang kurang baik itu gitu. Nah ini saya kira ini ya kesempatan, apalagi didorong dengan Pak Presiden tadi kan, Pak Presiden tadi mengumpulkan itu kan belum ada berita ini. Saya kira ini tempatlah polisi ya, seluruh polisi Indonesia untuk melihat ya, introspeksi, marilah kita bebenah, karena bebenah itu nggak bisa Pak tanpa polisi itu sendiri yang mau berubah gitu. Kalau kita sih hanya mengamati kan, cuma ngasih nasihat, ngasih saran dan sebagainya. Oke, baik Tapi Pak. intinya pada polisi sendiri. Ya, kita ke Pak Bambang Rukminto. Pak Bambang, bagaimana tanggapan Anda terkait bersih-bersih ini yang tapi juga istilahnya mempertaruhkan citra Polri ini? Ya, terkait bersih-bersih ini, kabar ini satu sisi memang menyedihkan sekali bagaimana
kita melihat potret kepolisian yang sedemikian buruk ya. Bagaimana seorang perwira tinggi memiliki jabatan yang sangat prestisius, menjadi seorang Kapolda, kemudian terlibat dalam perdagangan narkoba terkait dengan barang bukti apalagi seperti itu. Makanya ini sangat menyedihkan sekali dan sangat tragis. Tapi di sisi lain saya juga mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Kapolri karena dengan pengungkapan kasus ini bisa memunculkan kepercayaan masyarakat kembali kepada kepolisian gitu. Memang upaya membangun citra kepolisian yang dipercaya oleh masyarakat itu harus bukan dengan narasi-narasi tapi dengan tindakan-tindakan yang tegas dan konkret gitu loh. Salah satunya ini ya pendidikan terhadap Teddy Minahasa ya Pak. Ya, jangan hanya menyasar di level bawah, tetapi juga di level tingkat atas itu harus lebih cepat. Setara Kapolda seminggu yang lalu kita melihat bagaimana seorang bintara di Polda Papua yang bersalah menjilat kue ulang tahun TNI itu langsung di PTDH seharusnya dalam waktu 2 hari. Ini seharusnya seorang perwira tinggi tidak perlu menunggu lama, 2 hari juga harusnya diperlakukan sama begitu ya. Betul. Ya baik, kita ke Pak Beni Mamoto. Pak Beni, Anda pernah berada di divisi narkoba BNN ya Pak, divisi penindakan. Menurut Anda ini seorang Irjen Pol kemudian terlibat narkoba ini suatu hal yang mengagetkan atau ini memang sudah waktunya aja begitu? Ketika saya selaku Deputi Pemberantasan BNN, kami juga menangkap ada kolonel, kemudian pertama dan sebagainya, termasuk jaksa, hakim yang terlibat narkoba. Artinya narkoba ini bisa menyasar siapa saja yang terlibat. Yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, Pak Kapolri sudah wanti-wanti dan memberi warning keras. Bagi mereka yang masih membandel dan terus melakukan pelanggaran, itu semua hanya tunggu waktu. Mungkin yang bersangkutan, Irjen TM ini, berpikir bahwa tidak mungkin tercium kelakuannya. Ingat bahwa dalam hal kaitan dengan sindikat atau jaringan, itu nanti pasti akan merembet dan sampailah kepada yang bersangkutan. Artinya nama-nama orang yang terlibat pada sindikat ini sudah ada di tangan Kapolri gitu atau Presiden gitu? Belum. Kan ini baru terungkap. Artinya begini, ketika pengungkapan satu kasus, kemudian jaringannya terungkap, itu nanti kalau dikembangkan, maka semua yang terlibat, apakah itu yang melindungi, membekingin, menjual barang bukti, menggelapkan barang bukti, akan terungkap. Apakah nanti dengan IT, apakah nanti dengan aliran uang, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, ketika masih ada yang membandel dan melakukan pelanggaran terus, itu hanya nunggu waktu. Ini saatnya bersih-bersih ya ini. Walaupun jadi ini akan muncul lagi, sehingga diharapkan. Ya, artinya ini saatnya untuk bersih-bersih dari Polri dan keras. Ya. Dan diharapkan nanti semakin bersih. Baik, jadi artinya dengan yang tadinya nakal kemudian sadar tidak melakukan lagi karena ada peringatan keras, ya bagus. Tapi yang membandel itu hanya menunggu waktu. Baik, Pak Habibur Rahman, apakah Anda sudah bisa mendengar kami? Bisa dari tadi. Oh, sudah dari tadi. Baik, terima kasih. Karena tadi gambar Anda baru muncul fotonya. Baik, Pak Habibur Rahman, Anda sejak pagi sudah sounding ya tentang penangkapan ini, dan itu juga ada Pak Ahmad Saroni juga rekan Anda di Komisi 3 juga sudah sempat sounding dan terkonfirmasi dengan press release dari Kapolri pada sore tadi. Pak Habibur Rahman, Anda sebagai anggota Komisi 3, sebenarnya Anda sudah melihat ini belum sebelumnya? Artinya ada potensi. Saya menangkap sejak kasus Pak Sambo, ya Pak Kapolri ada pidato khusus bahwa oknum-oknum yang terlibat judi, narkoba, dan lain-lain sebagainya disebutnya pekat ya, siap-siap, ya kan. Pokoknya diwanti-wanti pasti akan ditindak tegas. Karena itu kami nggak kaget kalau ada jenderal bintang 2 ya, pada akhirnya bisa ditangkap seperti hari ini, ya.
Hanya tadi pagi memang ada rumor, sejak pagi sekitar jam 10 ada rumor, kita juga saling bertanya di Komisi 3, benar atau tidak, ya, dan itu akhirnya terkonfirmasi. Saya mau katakan, ya, sebagaimana tadi Bapak-Bapak juga sudah ulas, bahwa kami mengapresiasi Polri, ya, ini bentuk Pak Kapolri, Pak Sigit menunaikan janjinya pada pidato tersebut bahwa akan menindak tegas siapapun, ya. Jadi nggak pandang bulu, mulai dari paling bawah sampai jenderalnya ditangkap kalau terlibat narkoba. Dan kami minta, ini namanya kan pagar makan tanaman, ya. Orang yang seharusnya memberantas narkoba malah terlibat pengedaran narkoba, bukan hanya pemakai, pengedaran narkoba. Nah, itu yang saya ingin tanya nih Pak Habibur Rahman. Ini Ya, dari itu kita minta, nanti dulu, saya belum selesai ngomongnya dipotong-potong. Ya, jadi Oke, silakan. kita minta ini dihukum lebih berat kalau terbukti nanti orang-orang seperti ini. Seperti apa hukuman harus lebih beratnya, seperti apa? Daripada kalau pelakunya orang biasa. Ya. Hukuman yang lebih beratnya seperti apa Pak Habibur Rahman? Ya kan ada di undang-undang, ya ada hukuman maksimal gitu. Maksimal Harus berarti dikenakan yang maksimal. hukuman mati begitu? Ya dilihat ya, hukuman matinya bersyarat atau tidak. Tapi kalau memang terbukti ya hukuman yang maksimal, termasuk hukuman mati. Ya, karena kalau bandar atau mengedarkan kan kena hukuman mati, Pak, ya. Baik. Iya, betul. Baik, kita kembali ke Pak Arianto Sutadi. Pak Arianto. Iya. Ya, Pak Arianto, ini Pak Jokowi kan memanggil seluruh jajaran Polri di Istana Negara tadi pagi, ya. Tadi siang Ya. maksud kami. Ya. Nah, pemanggilan ini kemudian disertai dengan adanya saya dengar adanya tes urin juga. Apakah betul demikian? Atas seluruh anggota Polri yang tadi adalah Kapolres dan Kapolda. Waduh, mohon maaf, saya tadi nggak mengikuti sana apakah dites urin apa tidak. Gitu. Oke, berarti Anda tidak saya mendapatkan nggak- informasi itu ya? Enggak tahu saya, nggak Baik. dengar. Baik. Kalau begitu artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi tadi sebenarnya masih agak terpisah begitu dengan apa yang kemudian diriliskan oleh Pak Kapolri begitu ya. Mungkin kita ke Pak Benny Mamoto. Pak Benny Mamoto, apa hukuman yang layak sebenarnya bagi seorang perwira narkoba? Kalau tadi Pak Habibur Rahman mengatakan tertinggi adalah harus sampai di hukuman mati kalau paling tinggi. Belum menjawab itu, saya ingin membantu menjawab Mas Arianto tadi. Saya juga ditanya media, saya ikut hadir di acara di Istana, dari Kompolnas juga ikut hadir. Ya, bagaimana Pak tadi? Saya ditanya, begitu keluar saya ditanya media, Pak betul ada ini tes. Saya sampaikan bahwa yang diminta oleh Istana adalah PCR, positif atau negatif COVID. Kenapa jadi diplesetin ke masalah narkoba ini? Saya juga ketawa loh. Itu kan Polri juga akhirnya merilis bahwa itu hoax. Jadi saya tegaskan bahwa tidak ada, yang ada adalah tes PCR positif atau negatif COVID. Kalau positif nggak boleh hadir. Itu saja. Kemudian menyangkut masalah hukuman. Saya sependapat dengan Pak Habibur Rahman bahwa hukumannya harus maksimal. Karena tidak hanya merugikan nama institusi, menghancurkan nama institusi, tetapi juga ini sudah keterlaluan, saya katakan. Narkoba itu merusak anak bangsa. Kenapa mesti harus ngambil uang dari darahnya anak-anak bangsa? Ini yang saya ikut geram ya dengan kejadian ini. Sekali lagi, ketika mau bermain di satu sindikat, tunggu waktu sajalah. Nanti hasil tapping akan terungkap. Dari pembicaraan, dari WA, dari SMS akan terungkap. Apa keterlibatannya? Nah ini saya sendiri heran, kenapa dia mau melakukan hal seperti itu. Gitu. Baik, Pak Benny Mamoto, sebelum kita akan jeda sejenak, saya hanya minta sedikit jawaban Anda. Apakah diharuskan untuk tes urin seluruh pejabat Polri bisa dilaksanakan gitu? Artinya wajib semuanya tes urin untuk memeriksa apakah mereka pemakai ataukah mereka juga akhirnya sebagai seorang bandar begitu. Perlu nggak? Menurut saya hal itu perlu dilakukan secara
rutin, kemudian dilakukannya dengan insidental, mendadak, tidak diberitahukan terlebih dahulu. Kemudian ada satu lagi, ciri-ciri orang yang mengonsumsi narkoba kan kelihatan. Ya malas, ngantuk, jarang mandi, kemudian sering bolos, emosinya tidak terkendali, dari wajahnya kelihatan layu. Tapi kan kalau dan aparat sebagainya. kepolisian terbiasa untuk rapi, Pak. Rapi, segar, klimis, semua bersih begitu, Pak. Saya ini masih hidup mendengarkan. Tidak juga. Tapi mungkin sebentar Yang aja. kami tangkap dulu orangnya, penampilannya sudah berubah dari semula. Oh, karena tidak bisa menipu ya penampilannya ya. Baik, Tidak kita bisa, akan lanjutkan tidak dialog bisa. kita, Bapak-Bapak. Saya buka sini. Usai jeda berikut ini, pemirsa, MNC News Prime akan kembali usai jeda.